Pernah nggak sih Anda merasa capek terus-terusan, padahal rasanya sudah cukup istirahat? Nah, kita akan langsung bahas misteri di balik rasa lelah yang sepertinya nggak ada habisnya ini. Coba bayangkan situasi ini, yang mungkin relate banget buat sebagian dari kita. Anda pergi ke dokter, menjelaskan kalau Anda benar-benar lelah, susah fokus, dan rasanya nggak enak badan. Tapi semua hasil tes keluar dengan satu jawaban yang sama, normal. Wah, itu rasanya frustrasi dan membingungkan banget kan? Dan gejala-gejala ini tuh nyata banget loh. Ini bukan sekedar merasa sedikit capek, tapi kelelahan yang bikin nggak berdaya, brain fog atau kabut otaknya yang bikin susah mikir jernih, sakit kepala yang nggak hilang-hilang, plus iritasi fisik yang aneh. Semua ini benar-benar menurunkan kualitas hidup Anda secara drastis. Oke, mari kita selami lebih dalam. Fenomena ini tuh saking umumnya, bisa dibilang udah jadi semacam epidemi yang tersembunyi. Jutaan orang menderita, tapi sistem medis konvensional seringkali nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Lihat deh jurang pemisah yang besar ini. Di satu sisi, ada penderitaan Anda yang begitu nyata setiap hari. Tapi di sisi lain, semua hasil tes medis seolah-olah bilang semuanya baik-baik saja. Nah, kesenjangan inilah yang akan kita bedah sama-sama. Kalau penyebabnya nggak jelas, dunia medis seringkali memberi label seperti kelelahan kronis atau disfungsi otonom. Memang, label ini mungkin bisa menggambarkan gejalanya, tapi seringkali gagal menjelaskan akar masalahnya itu apa, terutama kalau faktor lingkungan sama sekali diabaikan. Sekarang, coba kita alihkan penyelidikan kita. Gimana kalau jawabannya itu sebenarnya bukan ada di dalam tubuh kita, melainkan di sekitar kita? Tepatnya, di tempat yang seharusnya jadi tempat paling aman di dunia, rumah kita sendiri. Nah, ini dia paradoksnya. Dalam upaya kita untuk membuat rumah jadi lebih hemat energi, kita telah membuatnya jadi super kedap udara. Ini memang bagus buat tagihan listrik, tapi sekaligus menciptakan masalah baru. Apapun yang ada di udara di dalam rumah kita, ya bakal terperangkap di situ terus-menerus. Kenalan yuk sama tersangka utamanya, senyawa organik volatil atau disingkat VOC. Ini adalah gas-gas kimia tak kasat mata yang dilepaskan dari bahan bangunan, cat, sampai perabotan di rumah kita. Mereka nggak kelihatan, seringkali nggak berbau, tapi mereka selalu ada di udara yang kita hirup setiap saat. Jadi ini bukan sekedar teori atau nebak-nebak ya. Ada bukti ilmiah yang kuat banget yang menghubungkan bahan-bahan kimia tak kasat mata ini dengan gejala-gejala nyata yang kita rasakan. Yuk kita lihat datanya. Ini adalah temuan kunci. Sebuah ulasan ilmiah besar menemukan adanya hubungan langsung antara jumlah VOC di udara dan gejala-gejala yang sangat spesifik yang udah kita bahas. Ini bukan kebetulan. Penelitian lain memperkuatnya lagi. Mereka secara spesifik meneliti rumah-rumah baru atau yang baru direnovasi, di mana kadar VOC lagi tinggi-tingginya, dan menemukan hubungan yang jelas. Bukan cuma dengan masalah pernapasan, tapi juga dengan kelelahan sistemik, yaitu rasa lelah yang menyebar ke seluruh tubuh. Slide ini nunjukin beberapa pelakunya secara spesifik. Jadi kita nggak ngomongin satu bahan kimia jahat aja, tapi sebuah koktail yang kompleks. Coba perhatikan deh, masing-masing bahan kimia ini, seperti formaldehida atau toluena, terbukti punya efek spesifik, mulai dari iritasi mata sampai dampak langsung pada sistem syaraf pusat kita. Nah, poin krusialnya tuh ini, ada ambang batas yang bisa diukur. Begitu konsentrasi total VOC di udara melewati angka sekitar 200 mikrogram per meter kubik, jumlah orang yang melaporkan gejala-gejala ini mulai meningkat tajam. Ini adalah bukti yang sangat nyata. Oke, jadi kita tahu ada bahan kimia di udara, dan kita tahu itu terkait dengan gejala. Tapi pertanyaannya, bagaimana tepatnya bahan kimia tak kasat mata ini bisa menyebabkan kelelahan fisik yang begitu dalam? Mekanismenya ternyata sangat menarik. Ini adalah poin yang paling penting untuk dipahami. Inilah sebabnya kenapa tes fungsi paru-paru Anda hasilnya normal. Masalahnya tidak dimulai sebagai penyakit paru-paru yang biasa kita kenal. Yuk kita urai prosesnya, langkah demi langkah. Pertama, VOC ini kita hirup dan secara halus mengiritasi saluran napas kita. Kedua, iritasi yang konstan ini memicu saraf sensorik untuk mengirim sinyal peringatan tanpa henti ke otak. Bayangin deh ponsel Anda terus bergetar di saku sepanjang hari. Lama-kelamaan itu pasti akan menguras energi dan fokus kan? Nah, itulah yang terjadi di dalam sistem saraf Anda yang pada akhirnya menyebabkan kelelahan kronis. Jadi ini adalah masalah neurologis yang akarnya dari sistem pernapasan. Setelah kita memahami penyebabnya, kita bisa mulai bicara tentang solusi. Dan kabar baiknya, solusinya itu ada dalam jangkauan kita. Ini semua tentang memberdayakan diri kita dengan pengetahuan yang tepat.
Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini mengalihkan beban dari, itu semua ada di pikiran Anda, menjadi, ayo kita perbaiki lingkungan Anda. Ini adalah pergeseran cara pandang yang sangat besar dan melegakan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Slide ini menunjukkan beberapa langkah yang sangat praktis, meningkatkan aliran udara, membuat pilihan yang lebih cerdas saat membangun atau merenovasi, dan bahkan hanya dengan menambahkan riwayat rumah Anda ke dalam percakapan dengan dokter Anda, itu semua bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Dan inilah yang membuatnya begitu hebat. Solusinya tidak terletak pada resep obat yang mahal, tetapi pada intervensi kesehatan masyarakat yang lebih cerdas dan berbiaya lebih rendah. Ini tentang mencegah masalah dari akarnya. Inilah pesan utamanya. Dengan memahami bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhi kita mendapatkan cara baru untuk mengendalikan kesehatan kita. Cara yang tidak cuma bergantung pada menunggu sakit dulu, baru diobati. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan tentang ruang tempat Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda. Apakah itu benar-benar tempat perlindungan yang menyembuhkan Anda? Atau mungkinkah itu secara diam-diam berkontribusi pada mengapa Anda merasa sangat lelah? Ini adalah pemikiran yang kuat, dan semoga ini bisa jadi awal dari jalan Anda untuk merasa jauh lebih baik.